rahasia di Situ Jubatwa dipimpin oleh Khatib Sulaiman. Beliau merupakan Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah atau MPRD. Khatib Sulaiman tewas di Brondong peluru sama sejumlah pimpinan militer dan warga setempat. Kejahatannya itu dilakukan oleh tentara Belanda di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ini adalah lokasi makam 9 pejuang di masa PDRI yang tewas di tangan pasukan Belanda pada tanggal 15 Januari 1949. Salah seorang yang dimakamkan di tempat ini adalah Khatib Sulaiman, yang namanya diabadikan sebagai salah satu nama jalan di Kota Padang. Di sekitar lokasi juga ada monumen, prasasti, dan pustaka yang menceritakan tragedi berdarah Situ Jubatwa. Lokasinya di Nagari Situ Jubatwa, Kabupaten 50 Kota. Peristiwa Situ Jubatwa merupakan peristiwa penting dalam perjalanan PDRI yang terus berjuang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia usai agresi militer Belanda yang kedua, yang dimana menawan Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Indonesia lainnya. Pada Januari 1949, para pemimpin PDRI menggelar rapat rahasia. Di lokasi ini mereka membahas pembangunan basis militer di Nagari atau Badan Pertahanan Nagari Kota yang disingkat menjadi BPNK. Yang dimana akan berperan untuk mendukung perjuangan PDRI. Namun, rapat tersebut berujung tragedi yang menyebabkan salah seorang pimpinan PDRI, yakninya Khatib Sulaiman, tewas di Brondong peluru bersama sejumlah pimpinan militer dan warga setempat. Ditetapkannya Situ Jubatwa sebagai lokasi rapat bermula dari usulan Mayor Makinuddin HS saat rapat di Koto Tinggi. Situ Jubatwa dianggap tempat yang pas untuk rapat rahasia karena tempatnya yang sulit dicapai oleh pasukan Belanda. Pada masa itu, terdapat dua pilihan opsi. Yang pertama, sekitar di daerah Mudia, Kabupaten 50 Kota. Dan yang kedua, diajukan oleh Mayor Makinuddin HS. Karena pilihan pertama mengingat tempat itu bisa ditempuh oleh pasukan Belanda. Yang diajukan oleh Mayor Makinuddin HS itu terletak di Nagari Situ Jubatwa, lebih tepatnya di Lurah Kincia, di kediaman Makinuddin HS. Sebelum peristiwa itu terjadi, Makinuddin HS sudah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat.
dan meminta kepada mereka untuk memutus akses ke situ Jobatua. Akses yang diputus antara Limbukan dan situ Jobatua itu kemudian meruntuhkan beberapa jembatan yang tidak bisa digunakan oleh Belanda untuk masuk ke sana. Rapat rahasia di situ Jobatua dipimpin oleh Khatib Sulaiman. Beliau merupakan Ketua Markas Pertahanan Daerah atau MPRD. Menurut Bapak Fikrul, rapat 14 Januari 1949 diikuti oleh pimpinan militer dan masyarakat Situja. Rapat itu terjadi di tengah malam. Khatib Sulaiman yang memimpin rapat yang nantinya untuk konsolidasi kekuatan dari organ-organ yang tergabung di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Ada kekuatan dari militer dan brigade mobile yang kita kenal sebagai Brimob, ditambah dengan sipil yang berasal dari Badan Pegawai Nagari dan Kota. Selain itu, dalam rapat ini diputuskan untuk merebut kembali kota Payakumbuh yang telah dikuasai oleh Belanda. Ini gunanya adalah untuk mewujudkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan darurat Republik Indonesia masih ada. Setelah rapat selesai, kemudian mereka mencari tempat untuk beristirahat. Ada yang memilih tidur di lokasi rapat dan ada yang pindah ke surau. Ternyata Belanda sudah mengetahui lokasi rapat rahasia tersebut dan mengepung lokasi. Ketika rapat itu sudah selesai, di penghujung subuh mereka tidak menyangka di bawah kantuk mereka yang sangat kuat itu, tiba-tiba tentara Belanda datang dari perbukitan dan turun ke bawah. Saat itu Khatib Sulaiman menyimpan dokumen negara di dalam sarung yang ia buntal. Lalu ia pertahankan dengan tangan kirinya dan tangan kanannya tetap memegang pistol. Tetapi seorang stiper yang saat itu tepat di depan rumah kemudian menghujani Khatib Sulaiman ini dengan tembus dari punggung kemudian dada kirinya ketika semua orang-orang sudah tewas dan Khatib Sulaiman sudah merenggut nyawanya. Beberapa orang Belanda masuk ke dalam dan mereka melihat ada seorang yang memegang buntalan kain itu dan mereka langsung menghujani jantung Khatib Sulaiman ini dengan senjata. Akhirnya, tewaslah Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah yang merupakan pimpinan tertinggi dari kekuatan sipil militer yang waktu itu ada di Sumatera Barat. Setelah dari situ Jobatua, Belanda melanjutkan perjalanan menuju Payakumbuh. Selama perjalanan, mereka juga membunuh para pemuda yang ditemukan. Yang dimana di sepanjang perjalanan itu hampir 69 orang tewas yang berasal dari pemuda-pemuda yang bergabung di dalam BPNK. Ini merupakan catatan buruk yang dilakukan Belanda di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Peristiwa situ Jobatua merupakan bukti beratnya perjuangan yang harus dijalani oleh PDRI untuk terus mempertahankan Republik Indonesia hingga kini.